Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Nusantara 5, dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota edisi Anda mendengarkan Kamis 30 Januari 2025, selengkapnya bersama saya Priscila Balebo. Kita ikuti informasi pertama dari RRI Manado. Memaknai Imlek 2025, anak muda Tionghoa menggelar bermacam acara, antara lain Anugerah Tokoh Tionghoa, Musikal Tionghoa, dan Barongsai mulai Imlek hingga Februari mendatang. Anak muda etnis Tionghoa tidak pernah melupakan akar budaya leluhurnya termasuk Tahun Baru Imlek. Pimpinan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia IPTI Sulawesi Utara, Devina Lumengkewas pada Forum Kawanua RRI Manado mengatakan banyak cara dilakukan untuk memaknai Hari Raya Imlek. Devina mengakui dalam Ikatan Pemuda Indonesia tidak semua adalah umat Tridharma karena anggota lainnya beragama Nasrani. Kendati demikian, pemuda-pemudi ini melihat Imlek dari perspektif kebudayaan leluhur yang harus terus dilestarikan. Baik, untuk terkait Imlek, kita akan melaksanakan 3 rangkaian kegiatan ya. Ada Awards Night atau penghargaan untuk para tokoh-tokoh Tionghoa atau juga para tokoh-tokoh masyarakat yang bersama-sama menjadi penggiat Tionghoa juga sendiri. Dan juga yang kedua adalah kegiatan kebudayaan, di mana situ ada pegelaran seni musik Tionghoa juga dengan alat musik khas Tionghoa, dan ada juga barongsai ya, kita buat pegelaran barongsai, dan ada macam-macam juga Chinese dance seperti itu. Sementara itu, Indah Haidar yang dipercayakan sebagai sekretaris IKOCI bertekad menyukseskan giat pemilihan Koko dan Cici Sulawesi Utara. Untuk benar-benar mendukung terutama untuk anak-anak muda Chinese untuk bisa berlomba dan memperkenalkan lebih tentang IKOCI sendiri gitu, tentang Koko Cici. Pemuda Tionghoa ingin kegiatan seperti Nyong dan Noni Sulut versi Tionghoa itu menjadi bagian dalam perayaan Imlek setiap tahun. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo. Musim penghujan di Gorontalo menyebabkan beberapa kecamatan maupun desa di Kabupaten Gorontalo Utara terdampak banjir. Curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari kemarin menyebabkan Kecamatan Tomelito, Gentumeraya, serta Atinggola, Gorontalo Utara terdampak banjir. Banjir tersebut dikarenakan meluapnya sungai di tempat itu dan jebolnya tanggul yang ada di sekitar bantaran. Arfan Muksin, warga desa Leao, Kecamatan Tomelito, Gorontalo Utara, mengutarakan hujan yang terjadi beberapa hari kemarin itu membuat desa Alhamdulillah turun DP banjir 230. Masih di dalam rumah, ada yang tidak basah, ada yang sementara menimpang. Pokoknya tinggi air sekitar ya sekitar 8 lah di dalam rumah sampai di jendela begitu. Ada bantuan kemarin baru makanan setiap pagi dan bungkus baru dengan kain-kain bekas. Sementara itu, petugas dapur umum Retno Ishak menambahkan pihaknya terus memberikan pelayanan kepada warga yang terdampak bencana banjir yang ada di beberapa kecamatan sekabupaten Gorontalo Utara. Bantuan yang disalurkan berupa makanan siap saji, kemudian pakaian layak pakai, serta kebutuhan warga lainnya. Nah, untuk hari pertama itu untuk tanggap darurat dari BPBD, makanan siap saji. Selanjutnya kami dari Dinas Sosial bersama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan Tagana itu ditindaklanjut dengan membangun dapur umum. Ya, alhamdulillah Babinsa bersama Babin Kantipmas juga turut membantu dan para siswa
di SMP 1 Tomilito turut membantu untuk pelaksanaan dapur umum, terutama dalam packing makanan untuk warga yang terdampak kurang lebih 3.395 jiwa. Alhamdulillah dari Dinas Sosial juga turut membantu aparat ASN, P3K, PTT membantu pelaksanaan dapur umum. Sekarang itu 4 desa yang ada di Tomilito, kemudian tindak lanjutnya ke Kecamatan Gentum Maraya. Diimbau seluruh masyarakat khususnya yang ada di bantaran sungai di Kabupaten Gorontalo Utara agar tetap waspada menyikapi fenomena cuaca yang tidak menentu memasuki musim penghujan. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke informasi lainnya, di mana kebijakan pemerintah yang menghapus utang macet UMKM mendapat sambutan antusias dari pelaku usaha di Gorontalo. Para pelaku UMKM di Gorontalo menyambut gembira kebijakan pemerintah yang akan menghapuskan kredit macet bagi sektor UMKM. Pendamping UMKM Provinsi Gorontalo Irwan Jibran menyampaikan bahwa kebijakan ini memberi angin segar bagi para pelaku usaha untuk terus berkembang dan menjalankan usahanya dengan lebih lancar. Dengan adanya kebijakan penghapusan kredit macet, diharapkan UMKM bisa lebih fokus mengembangkan bisnis mereka tanpa terbebani oleh kewajiban kredit yang macet. Alhamdulillah sekali. Ya, yang dimana penghapusan utang ini kan selalu dinanti ya. Dulu orang bilang pemutihan ya. Hari ini ada penghapusan utang dari Bapak Presiden Prabowo. Saya kira ini suatu langkah yang besar terkait mendongkrak daya beli masyarakat, juga mengangkat pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan 8% ini bisa menjadi stimulus. Karena kalau ekonomi bertumbuh, UMKM pasti maju. Itu pasti korelasinya terkait dengan konsumsi. Jadi pastilah teman-teman UMKM akan mendapatkan banyak hal terkait kemajuan ke depan terkait dengan penghapusan utang hari ini. Sementara itu, Leonaga dari Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo Maluku Utara menyampaikan tidak dapat dipungkiri ada kredit UMKM yang macet sejak 5 tahun atau bahkan sampai 10 tahun lalu. Hal itu membuat kesulitan UMKM untuk bisa mengakses kembali kredit modal usaha di perbankan. Nah, dengan adanya PP ini, itu harapannya kredit-kredit yang sudah dihapus bukukan di atas 5 tahun dan ada syarat-syarat lainnya ya Pak selain ini seperti nominal yang maksimum 500 juta dan lain-lain. Nah, ini bisa dilakukan hapus tagih oleh bank-bank pemerintah tadi. Nah, apabila sudah dihapus tagih, itu disinilah yang OJK masuk di situ Pak. Dari sisi PP ini, di situ juga disebutkan bahwa apabila sudah dilakukan hapus tagih sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalamnya tadi itu nanti bisa dilaporkan ke OJK Dislik sebagai lunas atas program pemerintah. Dari sisi perbankan, kata Leonaga, juga akan memberikan keamanan karena mendeknya utang UMKM sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Penghapusan kredit ini juga tidak akan mempengaruhi performa perbankan karena pemerintah hanya akan menghapus utang macet yang sudah lama. Dari Gorontalo, Budi Akantu, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Anda masih bersama kami dalam Lintas Berita Magota Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Kita ikuti informasi selanjutnya dari RRI Tahuna. Dalam rangka HUT ke-600 daerah Kepulauan Sangihe, berbagai kegiatan dilakukan. Di antaranya menggelar pameran pembangunan dan promosi produk lokal daerah. Dalam rangka perayaan HUT Daerah Kepulauan Sangihe yang ke-600 tahun, berbagai rangkaian kegiatan dilakukan, diantaranya menggelar pameran pembangunan, promosi produk lokal, dan pentas seni berlokasi di Taman Kota Tahuna. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kepulauan Sangihe, Dr. Insinyur Soni Kapal MM, kepada RRI mengingat animo serta atensi masyarakat yang luar biasa sehingga panitia memutuskan untuk menambah satu event, yaitu pameran pembangunan yang menampilkan tentang hasil pembangunan daerah Sangihe. Hal itu bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang representasi dan kemajuan pengembangan daerah di Sangihe. Karena mengingat animo, atensi masyarakat, semua aspirasi ini begitu luar biasa, maka panitia memutuskan untuk ayo kita menambah satu event lagi, yaitu pameran. Nah, dalam pameran ini
pamerannya adalah tentang hasil-hasil pembangunan. Jadi di sini adalah presentasi dari kemajuan-kemajuan yang ada, walaupun memang tidak semua subsektor yang ditampilkan, tetapi di sini yang hanya tertentu, mengingat juga lokasi yang ada sekarang yang dibuat itu di depan taman kota, sehingga areanya juga terbatas. Ia berharap dengan adanya kegiatan event tersebut, masyarakat dapat mengetahui potensi dan perkembangan daerah dalam hal pariwisata yang ada di Sangihe. Jumil Johanis melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Talaut mendengar adanya tudingan pemadaman listrik karena ketiadaan BBM, dibantah PLN. Adanya tudingan dan pendapat sejumlah oknum yang menyebutkan pemadaman listrik yang terjadi di wilayah kerja ULP PLN Melongane dan ULP PLN Beo karena permainan bahan bakar minyak BBM dibantah. Manajer ULP PLN Beo Sudirman didampingi manajer ULP PLN Melongane Rizky Ramadan menjelaskan pemadaman terjadi karena ada gangguan internal dan eksternal pada sistem, mesin, begitupun instalasi jaringan serta ada pemeliharaan yang dilakukan. Orang PLN juga apa semua. Mungkin bisa sampaikan juga. Itu tidak betul, Pak. Itu tidak betul sama sekali. Kami selama di sini pemadaman karena kekurangan BBM atau BBM hilem tidak ada sama sekali, tidak ada. Kalau memang ada buktinya semua itu silahkan dilaporkan, biar dibuktikan. Kalau kami itu tidak ada seperti, karena ada pencatatan, Pak, dihitung tiap kali masuk, tiap kali keluar, tiap kali pemakaian, ada semua itu. Nah itu sih untuk menjawab beberapa polemik terkait BBM juga, tidak ada sama sekali itu. Soalnya hal itu sangat berlawanan dengan hukum itu, Pak. Tak lupa, ia menambahkan meskipun kondisi cover atau casing mesin pembangkit kelihatan bekas, tetapi isi atau sejumlah alat dan material di dalamnya kebanyakan masih baru. Ini perlu disampaikan karena banyak pelanggan yang belum memahaminya. Dari Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Informasi tersebut mengakhiri untuk Lintas Berita Magota edisi Anda mendengarkan hari ini Kamis 30 Januari 2025. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu. Sampai jumpa. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.